Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam positif, sehat dan bahagia. Bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Anda dan keluarga dimudahkan, dilancarkan segala urusan, segala hajatnya, dilimpahkan banyak rezeki serta keberkahan dalam hidup. Amin. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa minimal lewat video ini. Jadi saya meyakini ketika Anda melihat video ini itu bukan hal yang kebetulan, itu bukan hal yang kebetulan arti tidak disengaja atau tidak terdesain. Sebenarnya hadirnya atau munculnya video ini di depan Anda dan Anda melihat video ini, walaupun Anda punya pilihan apakah Anda mau men-skip, mau menonton video ini sampai selesai, itu juga pilihan. Artinya video ini hadir adalah karena pertepatan Allah bahwa kita bertemu walaupun lewat jalur teknologi, lewat jalur media, bahwa sesuatu yang memiliki frekuensi yang sama insya Allah relatif akan saling mendekat. Dan saat frekuensi itu berbeda, maka ya sunatullah akan menjauh. Artinya menjauh dan mendekat bukan berarti musuhan atau berkawan atau tidak berkawan, tidak. Tapi artinya memang ada hal-hal yang tepat untuk orang yang tepat dalam waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat pula, termasuk hari ini. Hari ini saya membuat video terkait dengan yang saat ini mungkin sering muncul di beranda Anda tentang embuisme atau konsep pemahaman tentang embu. Jadi ini ada hal yang perlu saya bagi dengan teman-teman semua, karena selama 2 bulan ini, tepatnya dari tanggal 31 Maret itu untuk pertama kali teman-teman komunitas MPC. Jadi MPC itu nama lembaga yang saya buat pada tahun 2012 sampai dengan sekarang. MPC ada beberapa grup WA, ada grup Cipok, hipnoterapi NLP. Itu grup terbuka untuk teman-teman yang ingin ngumpul, walaupun medianya di WhatsApp group. Ada bahasan di Cipok, Cipok itu moci karo ndopok. Moci itu bahasa Brebes, itu ya minum teh poci sambil ndopok, itu diskusi. Ada grup namanya Ngopi Susu. Ngopi Susu itu grup ngobrol pikiran suka-suka. Jadi ceritanya ya tentang olah pikir, tentang pemberdayaan diri. Sebenarnya sama, hanya beda selera. Jadi kalau Ngopi Susu itu yang ngobrol pikiran suka-suka, identik diberikan pemaknaan pada orang-orang yang suka minum kopi. Kalau Cipok itu moci karo ndopok itu identiknya orang-orang yang suka minum teh. Jadi Ngopi Susu. Ada komunitas Wong Embu. Nah, ini komunitas Wong Embu. Wong Embu itu kapan sih lahir?
Seingat saya komunitas Wong Embuh yang saya buat berawal dari sebuah branding. Saya tidak akan cerita tentang kenapa tiba-tiba atau kenapa saya membranding Wong Embuh. Mungkin Anda bisa lihat di Facebook saya, di scroll. Kapan pertama kali saya menggunakan kalimat atau branding Wong Embuh. Jadi komunitas Wong Embuh itu kalau disingkat namanya KOE. KOE, komunitas Wong Embuh. Ya, kowe itu ya awalnya dari sebuah candaan tentang orang-orang, tentang beberapa orang yang mungkin awalnya merasakan bahwa hidup ini luar biasa dengan keunikan masing-masing. Hidup ini mungkin kalau saya guru saya pernah mengatakan atau pernah menjelaskan bahwa gambarannya hidup ini adalah permainan getaran, permainan vibrasi. Jadi saya mulai memahami dan berusaha memahami, sebenarnya bukan mulai memahami, mulai belajar atau berusaha memahami. Ya betul, kalau ini sebuah permainan jadi asik. Kalau diksinya dari olah pikir, kalau kita bicaranya pemahaman pemaknaan saya. Mana hidup ya tergantung bagaimana pilihan kita untuk memaknainya. Rasa hidup tergantung bagaimana pikiran memberikan makna terhadap kehidupan itu. Dan seterusnya. Ada komunitas lagi namanya Ruang Kita, The Art of Parenting atau Ruang Kita Parenting. Ada grup lagi, artinya ada beberapa grup-grup WhatsApp yang memang diperuntukkan untuk diskusi. Itu saya tidak bahas tentang grup bimbingan pelatihan basic, hipnoterapi, advance, bimbingan NLP, itu beda. Kalau itu kelas berbayar, ini kelas yang gratis atau grup-grup diskusi yang gratis. Di grup-grup diskusi yang gratis itu lama tidak pernah ngumpul, tidak pernah kopdar, nggak kenal satu dengan yang lain, kecuali hanya di sosial media, kecuali hanya di WhatsApp, kecuali hanya di grup. Ada yang indik-indik saja, diem pasif, ada yang hanya pengen cari tahu gimana Pak Aziz mengelola grup, bagaimana Pak, macam-macam. Ada yang serius belajar, ada yang serius terikat dalam batinnya, ada selalu yang komunikasi secara pribadi untuk konsultasi, untuk bimbingan, walaupun bukan alumni, nggak apa-apa. Jadi artinya Anda semua, masyarakat semua punya kesempatan untuk bergabung di grup itu, di grup-grup yang sesuai dengan selera. Tentunya dengan pertepatan, artinya dengan pertepatan yondilala. Opo Anda japri saya, opo lihat di Facebook, atau lihat di mana, atau dari teman Anda. Karena nanti ketika Anda minta linknya maka akan dikasih. Kalau di sini tidak, nanti tergantung kebutuhan. Ini saya cerita tentang bagaimana tentang embuisme itu. Jadi ada rentetan panjang cerita tentang konsep embuisme yang saya buat, yang saya susun lah. Saya nggak ngerti namanya apa. Ada hal yang menghantui saya sebenarnya awal ketika saya akan menyatakan bahwa saya akan melepas informasi ini kepada masyarakat luas. Karena nanti jangan-jangan akan ada muncul persepsi yang kurang nyaman, kurang tepat. Bahkan setelah acara pertama tadi saya bilang tanggal 31 Maret tahun 2024 ini, saya harus presentasi ke bapak saya. Bapak saya benar-benar menyimak. Karena saya seringkali membuat ide-ide yang mungkin berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Jadi balik lagi kepada komunitas tadi. Sejak tahun 2012 lembaga ini dibuat, MPC Indonesia. Dulu namanya MPC Manajemen, menjadi MPC Indonesia. Saya
lupa tepatnya tahun berapa itu, dulu itu mulai sering ada namanya kopdar. Kopdar itu 1 tahun sekali, biasanya tanggal 25 Desember. Berapa tahun di beberapa tempat pindah. Cuma singkat cerita tahun 2016 udah berhenti kayaknya, terakhir itu 2016 itu vakum. Jadi saya tidak mengadakan event-event khusus untuk kopdar, ketemu langsung. Nah, dari beberapa pemahaman keilmuan, belajar ilmu hipnosis atau hipnoterapi, dari satu guru ke guru yang lain, belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, belajar tentang pola kalimat hipnotik, belajar coaching, belajar EFT, belajar quantum touch, belajar macam-macam sekali, banyak keilmuan pemberdayaan diri. Karena sadar diri nggak berdaya. Jadi itu semakin belajar banyak hal keilmuan, termasuk belajar vibrasi, belajar tentang alam semesta, dan lain sebagainya. Mengamati dari proses yang saya hadapi di lembaga yang saya kelola. Jadi MPC itu ada beberapa kegiatan. Ada layanan hipnoterapi. MPC itu membuat layanan hipnoterapi dengan nama Gria Hipnoterapi MPC. Ada namanya pelatihan hipnosis, ya etok-etok itu saya buat naungan namanya MPC, School of Hypnotism. Jadi sertifikatnya dari nasional. Kalau dulu hanya dari IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, sekarang ada yang dari LKP. International Board of Hypnotherapy and Neurolinguistic, itu dari IPHN. Ada pelatihan-pelatihan NLP, ada pelatihan lain aplikasi, banyak aplikasi tentang pemberdayaan diri, tentang penyembuhan. Ada namanya MPC Training Center. Ada lagi yang urusi website. Jadi ini kan nggak jelas. Ini janjane MPC mau kemana, itu kan nggak jelas. Jadi kan yoyombo. Tapi alhamdulillah semua punya pertepatannya, punya frekuensi gelombang yang sama, ada pasarnya. MPC punya MPC Web Magic. Web Magic itu menyulap website dari website receh, murah, dari blog disulap. Jadi sebuah website yang layak untuk berkompetisi dalam dunia marketing di era modern. Artinya tentunya semua ada hal yang perlu dipahami, konsepnya, mekanismenya, bagaimana semua berjalan. Dan lain sebagainya, termasuk ada MPC Multi also. Online shopping. Jual juga. Ini proses pembelajaran, ini proses perjalanan yang diamati dari tahun 2012, tapi selanjutnya akhirnya diamati dari awal ketika kecil, direnungkan, tiba-tiba mulai berpikir tentang konsep hidup. Saya baru memahami setelah mulai bertemu dengan beberapa orang guru saya, atau yang saya anggap sebagai guru. Jadi guru saya banyak, termasuk panjenengan yang datang ke sini, para klien, alumni, semua itu Anda itu guru saya, guru kehidupan saya, yang akhirnya saya menemukan konsep pemahaman tentang ini semua. Kalau dalam bahasa filsafat ya mempelajari lebih mendalam. Jadi saya
masuk, mulai memahami. Ternyata ketemu pemahaman yang menurut saya hanya dipertepat-tepatkan saja, hanya dipas-paskan saja pada konsep embuh. Kenapa Aziz atau saya disebut atau membranding juga? Karena ada unsur dari sayanya juga mengizinkan saya dipanggil wong embuh. Embuh itu sebuah diksi kalimat yang memiliki makna mungkin konotasinya negatif. Embuh itu cuek, embuh itu nggak ngerti, embuh itu nggak tahu, embuh itu nggak jelas, embuh itu nggak mau tahu. Kan embuh. Jadi maka ketika orang bilang embuh ya embuh. Nah, saya cari di internet itu ternyata wong embuh yang mengatakan lagi embuh, wong embuh dan lain-lain itu juga banyak, bukan cuma saya. Artinya wong embuh itu ada banyak. Kenapa akhirnya muncul untuk yuk yang lagi pada embuh, kalau mau gabung saya buat wadah, namanya komunitas wong embuh. Banyolan guyonan awalnya. Cuma hidup kan bukan hanya isinya banyolan dan guyon. Dari banyolan guyonan itu saya coba mengenalkan makna hakikat dari sebuah konsep pemahaman. Bagaimana pikiran ini diciptakan sama Allah lebih sempurna atau sebagai pembanding dan pembeda dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi, kalau manusia dikatakan diciptakan atau dalam penciptaannya lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain, secara logika, logos saya akan mengatakan bahwa kalau diciptakan lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain, insya Allah semoga saya nggak salah. Dalam pemaknaan saya berarti apapun manusia sudah dianugerahkan sama zat yang menciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang memiliki tingkat kelebihan atau tingkat yang lebih baik, yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam makna ini artinya gini. Artinya kalau makhluk Allah yang lain, misal burung bisa terbang karena manusia diciptakan lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain, artinya manusia juga bisa terbang. Kalau ikan bisa berenang di air dengan sekian jam, sekian tahun, atau beraktivitas bebas di dalam air sementara air tidak ada oksigennya, berarti manusia juga kalau dalam makna saya bisa. Kalau misal jin, nah, nggak bahasnya jin atau apalah itu, makhluk-makhluk Allah yang lain, bisa menembus batas, bisa menembus ruang. Manusia juga bisa. Itu dalam pemahaman saya. Saya ingat pernah mendengar bahwa ketika kucing sakit itu dia akan menyembuhkan sendiri dengan dijilati dan lain sebagainya. Atau makhluk-makhluk Allah yang lain punya kelebihan-kelebihan yang lain. Kalau saya dari awal melihat sebuah pemaknaan bahwa Allah ciptakan manusia lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lain, artinya manusia mampu, bisa. Pembedanya di mana? Atau bisa pembeda antara manusia sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain itu ternyata ada di akal pikiran. Maka sinaulah, belajarlah tentang pikiran, dikaji, dipelajari. Nah, balik lagi, ketika itu bicara tentang tadi, loh, tapi kan nggak ada manusia yang sempurna. Betul, tidak ada manusia yang sempurna, tapi
secara legal, tegas, jelas Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain. Pemahaman saya bahwa itu bisa melakukan apapun yang makhluk Allah lain bisa, atau dengan kesempurnaan penciptaannya itu bisa melakukan apapun, toolnya, alatnya, semua sudah diberikan. Makanya Allah bilang, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi Allah berfirman. Tapi karena saya bukan kiai, jadi saya nggak akan cerita. Saya nggak berani cerita tentang bab lebih dalam tentang spiritualitas. Tapi saya bicara tentang konsep pemahaman yang saya paham. Jadi saya juga masih butuh ngaji. Kalau dalam ranah spiritual, dalam ranah belajar tentang keagamaan. Saya balik lagi tentang konsep yang saya saat ini sedang pelajari dan sedang mengajak Anda untuk diskusi, untuk berbagi. Sehingga ini bisa lebih mudah dipaham. Balik lagi. Kalau dinyatakan sebagai makhluk yang sempurna, padahal tidak ada manusia yang sempurna, pemahaman saya kembali pada satu hadis. Saya pernah bertemu dengan satu yai, dan yai itu kita diskusi bareng. Diskusi tentang belajar tentang kehidupan, bagaimana dari sudut pandang masing-masing. Beliau mengatakan ada satu hadis yang mengatakan ada orang-orang yang diberitahu, ada orang-orang yang belum diberitahu, dan ada orang-orang yang tidak diberitahu. Jadi makanya ya, kenapa Anda, saya wajib ikhtiar. Wajib hukumnya mencari tahu, walaupun sejatinya, hakikatnya, semuanya sudah ada di diri masing-masing. Baliknya kemana? Kalau ikhtiar itu adalah sebuah proses mencari tahu dari apa yang tidak tahu. Misal saya nggak ngerti listrik, terus saya sok ngemek listrik nggak paham, ya kesetrum. Saya nggak paham tentang kedokteran, yo kalau ada masalah kesehatan, yo saya datangnya ke dokter. Yo bingung masalah bab tentang ilmu agama, yo datangnya ke Pak Yai. Jangan salah datang. Karena segala sesuatu yang ditanyakan atau diserahkan kepada yang bukan bidangnya, maka akan hancur. Nah, disinilah konteksnya bahwa kenapa kok walaupun diciptakan lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain, tadi saya menjelaskan mengatakan bahwa semua kemampuan yang dibutuhkan hidup di bumi ini, hidup di dunia ini, sebenarnya Allah sudah kasihkan toolnya. Tapi tidak semua orang diberi tahu, diberi paham tentang semuanya. Disitulah hablum minannasnya muncul. Manusia biar saling berinteraksi, biar saling berkomunikasi, biar ikhtiar. Tapi apakah ikhtiar itu pasti mendatangkan hasil yang sesuai dengan harapan? Tentu tidak. Karena ikhtiar syaratnya kita lagi cari tahu. Tapi muaranya untuk perubahan, untuk kondisi pengetahuan yang didapat itu, kuasanya, toolnya, remote-nya ada di mana? Ada di Anda. Ada di dirinya sendiri. Ketika Anda sakit datang ke dokter, yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obatnya. Datang ke tukang pijat, bukan tukang pijatnya. Datang ke terapis, bukan saya. Maka gria hipnoterapi, MPC selalu menekankan sebelum terapi Anda wajib jalani proses sesi praterapi. Ini penting. Kenapa penting?
Banyak yang salah paham, ngertinya datang ke hipnoterapis, terapisnya itu orang sakti, wong pinter, wong hebat. Penginnya pil ajaib. Datang hipnoterapi kayak di TV, diceplek tidur. Begitu tidur, bangun-bangun sudah lupa utang. Ya nggak mungkin. Nyatanya punya hutang, pusing, di hipnoterapi, dimotivasi, dikasih sugesti. Sedasat-dasatnya sugesti tidak akan berdampak apapun kalau itu bertentangan dengan pikirannya si klien. Jadi sesi praterapi itu ya sesi ini, sesi menjelaskan tentang makna kehidupan, tentang secara ilmiah apa sih hipnoterapi. Jangan-jangan masih beranggapan hipnoterapi adalah teknik ajaib, teknik ampuh. Tidak. Buat Anda yang lagi nyari hipnoterapi terus berpikir bahwa hipnoterapi adalah teknik ajaib, jangan percaya. Apalagi ada iklan, hipnoterapi mengobati segala macam. Jangan percaya. Percaya itu iklan. Kenapa? Saya patokan lagi karena saya Islam. Maka ya patokan yang saya bawa itu yang saya ketahui dan yang saya yakini. Tapi tidak menuntut Anda semua harus sama dengan keyakinan dan pemahaman dengan saya. Jadi kalimatnya gini, tidak ada satu kaum yang bisa berubah kecuali kaum itu mau berubah. Tidak, artinya kalau di breakdown berarti tidak ada seorang yang bisa berubah kecuali orang itu mau berubah. Gitu ya, tidak ada orang yang bisa berubah kecuali orang itu bisa berubah. Maka ketika datang ke tempat ini, maka yang saya lakukan adalah bagaimana menjelaskan tentang bagaimana pikiran, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana alam semesta ini berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia. Bagaimana sikap dan emosi perilaku kita dan tekniknya, terapinya nanti seperti apa. Sampai paham betul bahwa sejatinya terapi ini adalah bentuk ikhtiar. Ya semoga jadi wasilah. Wasilah jalannya kan banyak. Dari konsep-konsep yang saya pelajari tadi, saya mendapati bahwa ternyata kuncinya, ya bukan kunci, walaupun hidup itu nggak ada kuncinya. Kalau ada kuncinya jadi repot mikir kunci terus. Kuncinya lupa kan bingung. Jadi ternyata ada sebuah pemahaman-pemahaman yang penting untuk dipahamkan, direnungkan, disadari betul tentang hakikat hidup, tentang kehidupan, dan tentang penghidupan. Nanti saya akan jelaskan di video-video lain. Semoga video ini tidak membuat Anda gagal paham. Kalau nontonnya cuman sepenggal-sepenggal nanti jadi gagal paham. Jadi akhirnya menemukan bahwa ternyata muaranya terapi, orang datang ke sini minta sembuh, pengen sembuh. Kalau kaitannya dengan perilaku negatif, dia pengen tiba-tiba berubah jadi perilakunya positif. Dari malas jadi rajin, dari nggak semangat jadi semangat, dari maaf yang perilakunya cenderung negatif, kecanduan narkoba dan lain-lain, pengen menjadi berhenti kecanduan. Itu keinginan. Mereka rata-rata bilang, saya sudah kesini, terapi ini, terapi itu, terapi. Kenapa nggak berubah? Kenapa? Ya tadi, tidak ada satu kaum yang bisa berubah kecuali kaum itu mau berubah. Di breakdown tidak ada satu orang yang bisa berubah kecuali orang mau berubah. Kalau hipnoterapi ampuh, kalau hipnoterapi adalah magic, harusnya rumah sakit tutup, nggak ada orang sakit. Datang ceplek tidur, set, sembuh sehat. Ngumet datang ceplek tidur, set, bangun ceria. Ya nggak mungkin. Selama hipnoterapi dilakukan dengan direct sugesti langsung. Biasanya orang-orang yang baru pertama kali belajar hipnotis itu kan prakteknya direct sugesti langsung. Mulai sekarang dan seterusnya Anda bahagia. Oke, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba rasanya bahagia. Ya bisa setelah bangun bahagia.
Kenapa? Ya karena sugestinya bahagia. Karena apapun yang diucapkan, apapun yang didengarkan, apapun yang dipikirkan, muncul imajinasi. Imajinasi dalam pikiran dibaca oleh tubuh, direspon oleh tubuh sebuah perintah. Sehingga sensasi rasanya ya rasa yang ada dalam pikirannya. Kita nggak bahas tentang perasaan emosinya, tapi kita masih bahas di pikiran. Ketika muncul itu, maka ketika bangun dari relaksasi, rasanya semangat, rasanya sesuai dengan. Tapi faktanya pada saat dia turun lagi pulang ke rumah, ketemu dengan masalahnya, benturan-benturan. Stres lagi enggak? Yo stres lagi. Enggak akan permanen. Kenapa? Karena sugestinya terapis. Jadi, ketika datang hipnoterapi, pastikan praktisinya memahami betul. Dia memahamkan klien apa yang terjadi, terus apa yang diharapkan. Digali intake interview. Apa sih persoalannya? Persoalannya sudah muncul, baru dilakukan reframing, dilakukan macam-macam teknik-teknik olah pikir untuk memberikan pemahaman, edukasi, kesadaran. Jadi kalau dalam pemaknaan di kelas Advent itu adalah intervensi pikiran sadarnya lebih penting sebagai pondasi, sehingga perubahan itu bukan dari terapisnya. Oh, saya kan makhluknya Allah, makhluk Tuhan. Yang diterapi makhluknya Allah, makhluknya Tuhan. Masa ya saya mau ngotak-ngotik pikiran orang? Maka masyarakat seringkali gagal pahamnya menganggap seorang praktisi hipnoterapi itu mengandalkan orang lain. Tidak. Membuat orang lain gak sadar. Tidak juga. Sifatnya terapis adalah memandu klien, memandu Anda yang datang punya masalah, gangguan pikiran, gangguan perilaku, gangguan mental. Selama masih mau secara sukarela, ngerti bahasanya terapisnya, tidak ada gangguan fokus, maka bisa dibantu. Sifatnya praktisi sebagai navigator, pemandu. Mau nggak saya bantu? Mau nggak saya tolong? Syaratnya ya begini, begini, begini. Dipahamkan, digali datanya. Begitu data-data itu biasanya di klien seringkali mendapatkan makna pemaknaan yang negatif. Praktisi tugasnya adalah merubah itu, mereframe. Tekniknya nanti ada object imagery, ada teknik part terapi, ada banyak teknik tentang olah pikir. Anda bisa cari di internet. Tapi prinsipnya, pemahaman ini memberikan konteks pada klien untuk apa sebenarnya tujuan arahnya dia, yang dia inginkan. Atau dalam terapi klien saya. Video ini akan berlanjut, video berikutnya. Kenapa sampai pada pandepokan? Pandepokan. Bukan padepokan ya sih. Pandopokan. Pandopokan itu pan itu akan, dopok yang dopok. Ya masih sama dengan grup tadi, tapi Pandopokan Embu adalah menjadi grup induk dari semua grup. Tapi tidak semua orang bisa masuk karena harus pernah hadir atau pernah menonton video. Ya menonton video belum sih, tapi pernah hadir ketemu saya untuk mendapatkan pemahaman tentang apa sih Pandopokan Embu itu, konsep itu. Tapi bagi Anda yang belum berkesempatan ketemu saya, belum berkesempatan hadir di Kopdar, silakan ikuti video-video ini. Insya Allah video-video ini akan menuntun Anda atau mengajak Anda untuk bersama belajar tentang hidup, kehidupan, dan penghidupan. Terima kasih.